Pengertian oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Tidak seperti spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan sperma dalam waktu yang bersamaan. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia terjadi dalam organ reproduksi betina yaitu ovarium. Tahapan oogenesis, yang pertama ada proliferasi atau perbanyakan, yang kedua ada pertumbuhan, yang ketiga pematangan, yang keempat perubahan bentuk. Proses terjadinya oogenesis. Sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat di dalam ektodem embrional dari Succus vetelinus dan mengadakan migrasi ke epitelium geminativum. Kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri atau dalam kandungan. Masing-masing sel kelamin primordial atau oogonium dikelilingi oleh sel-sel granulosa yang melindungi dan memberi nutrien oogonium dan secara bersama-sama membentuk folikel primordial. Selanjutnya ada folikel primordial. Folikel primordial mengadakan migrasi ke stroma korteks ovarium dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Sejumlah folikel primordial berupa berkembang selama kehidupan intrauteri dan selama masa kanak-kanak. Tetapi tidak satu pun mencapai pemasakan. Pada waktu pubertas, satu folikel dapat menyelesaikan proses pemasakan dan disebut folikel degraft, di mana di dalamnya terdapat sel kelamin yang disebut oosit primer. Selanjutnya ada oosit primer. Inti atau nukleus oosit primer mengandung 23 pasang kromosom atau 2N. Satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin dan disebut kromosom XX. Kromosom yang lain disebut autosom. Satu kromosom terdiri dari 2 kromatin. Kromatin membawa gen-gen yang disebut DNA. Pembelahan meiosis pertama. Meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikel degraft mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadinya ovulasi. Inti oosit atau ovum membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Satu set tetaplah lebih besar dibanding yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma. Sel ini disebut oosit sekunder. Sel yang lebih kecil disebut badan polar pertama. Kadang-kadang badan polar primer ini dapat membelah diri dan secara normal akan mengalami degenerasi. Pembelahan meiosis pertama ini menyebabkan adanya kromosom haploid pada oosit sekunder dan badan polar primer. Juga terjadi pertukaran kromatid dan bahan genetiknya. Selanjutnya ada oosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pellucida oosit. Oosit sekunder membentuk ootit yang akan berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 3 badan polar dan satu ovum masak. Saat mengandung bahan genetik yang berbeda, ketiga badan polar tersebut secara normal mengalami degenerasi. Ovum yang masak yang telah mengalami fertilisasi mulai mengalami perkembangan embrional. Oosit sekunder. Bisa dilihat ya gambarnya. Macam-macam sel telur menurut susunan deutoplasma. Yang pertama ada homolektital, megalektital, mediolektital, sentrolektital. Hormon yang berperan dalam oogenesis. Penyebab dari fibroadenomamae adalah pengaruh hormonal. Hal ini diketahui karena ukuran fibroadenoma dapat berubah pada siklus menstruasi atau pada kehamilan. Lesi membesar pada akhir bulan haid dan selama hamil. Fibroadenomamae ini terjadi akibat adanya kelebihan hormon estrogen. Namun, ada yang dapat mempengaruhi timbulnya tumor
antara lain konstitusi genetika dan juga adanya kecenderungan pada keluarga yang menderita kanker. Inilah hormon-hormon yang berperan dalam oogenesis. Yang pertama ada hormon FSH atau Follicle Stimulation Hormone. Kedua ada hormon LH atau Luteinizing Hormone. Yang ketiga ada hormon estrogen. Yang keempat ada hormon progesteron. Pembentukan dan pengembangan oogenesis. Pembentukan dan pengembangan gamet perempuan dalam ovarium dikenal sebagai oogenesis. Ini adalah proses gametogenesis perempuan. Ini melibatkan berbagai tahap ovum belum matang. Penciptaan oogonium tradisional bukan milik oogenesis, tetapi untuk jalan umum dari gametogenesis bersama dengan spermatogenesis. Di sini ada hormon dalam oogenesis. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon FSH yang merangsang pertumbuhan sel-sel folikel di sekeliling ovum. Ovum yang matang diselubungi oleh sel-sel folikel yang disebut follicle degrowth. Follicle degrowth menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen merangsang kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon LH. Hormon LH merangsang terjadinya ovulasi.